Entah bunuh diri entah mati di situ ya, kayak Ode mungkin. Enggak, aku agak simpang siur juga meninggal itu kenapa mbak-mbak ya. Sekitaran jam 9.10 aku bangun, ada suara langkah kaki coy. Brek, brek, brek. Suara itu awalnya kecil, kemudian lama-kelamaan suaranya menjadi sangat kencang dan tepat di belakang saya. Yalah, aku berusaha tak tidurin lagi. Masih nggak bisa tidur. Habis itu dengar suara cewek ketawa. Wah, wah. Selamat malam, selamat datang kembali di Lembah Hitam. Di sini kita akan bawain cerita-cerita horor yang nggak lucu dan cerita lucu yang nggak horor. Masih bersama teman saya, Randi Bas. dan saya Joni Rafika. Nah, malam ini kita masih akan bawain cerita kiriman. Oke. Kiriman dari siapa, Dan? Dari DV. DV. Ini disebut apa enggak ini? Oh, nggak apa-apa, ini temanku nih yang ngirim. Oke, dari Dari Dama Vidya. Jadi dia tuh ngirim cerita pengalaman solo hiking. Oke, solo hiking. Solo hiking. Ini kalau nanti- ngirim cerita gini fotonya ditampilin nggak, Jon? foto apa? Foto orangnya ditampilin gitu nggak? Foto. Ya nanti ada ini. Apa namanya? Bukti pendakiannya. Oke, bukti pendakian. Nggak apa-apa ya. Jadi, nah si Dama ini kebetulan juga dia punya channel YouTube ya kan. Boleh buat kalian yang pengen main ke channelnya dia silahkan. Terus dan si Dama ini dia suka jalan-jalan kayak mungkin ke tempat-tempat aduhai yang nggak jadi tempat wisata. Itulah hidden game. game. Nah jadi buat kalian yang suka jalan-jalan boleh banget buat mampir ke channelnya si Dama Vidya. Nanti linknya kita taruh di bawah. Terus like, comment. Apalagi, Jon? Ada lagi? ada dong. Apa nih? Buat teman-teman yang belum like, comment, dan subscribe, buruan buat like, comment, dan subscribe biar channel kita makin berkembang. Dan kita langsung ke ceritanya. Oke, ini langsung ke cerita kiriman dari Dama Vidya. Yoi. Pacaran. Jadi sekitar 1 tahun yang lalu, aku lupa tepatnya tanggal berapa dan bulan apa. Saya melakukan pendakian ke Gunung Api Purba, tepatnya di kota Yogyakarta. Nah, Gunung Ngelanggeran. Namanya adalah Gunung Ngelanggeran. Adalah sebuah gunung di daerah istimewa Yogyakarta, Indonesia. Ya. Yuk. Gunung ini merupakan suatu gunung api purba yang terbentuk sekitar 60 atau 70 juta tahun yang lalu. 60 sampai? 60 sampai 70 juta tahun yang lalu. Atau ya memiliki umur tersier gitulah ya. Gunung Langgeran ini memiliki batuan yang sangat khas karena didominasi oleh aglomerat dan breksi gunung api. Oke. Gunung api. Ini tentang gunung api berarti ya. Purba. Ademe. Itu lagu. Gunung ini bisa dibilang gunung yang sangat mudah untuk didaki. Dengan catatan untuk pemula. Nah, namun gunung ini mempunyai cerita yang horor. Waduh. Oke, kembali ke cerita. Pada saat itu saya melakukan pendakian sendiri atau biasa dikenal dengan solo hiking. Karena kebetulan waktu itu saya masih kuliah di akhir semester menuju skripsi. Nah, berangkatlah kurang lebih jam 3 sore hari Kamis. Ingat nih si penulis cerita harinya ya, agak detail ya ini ya, jam 3 malam hari Jumat Kamis. Solo hiking. Jos. Oh iya benar. Malam Jumat. Malam Jumat. OTW malam Jumat toh. Oke. Singkat cerita, saya sampai di base camp kurang lebih jam-jam setengah 6 sore lah ya. Kemudian saya melakukan registrasi dan bertanya pada petugas registrasi tentang Gunung Api Purba ini, apakah sering dan banyak orang camp di puncak? Mereka menjawab sering, karena memang kebanyakan mereka mencari momen yang bisa dicari pendaki. Maksudnya momen yang bisa momen yang biasa dicari pendaki, yaitu sunrise di pagi hari. Sunrise di pagi hari ya, John.
sunrise di siang hari ya. Kalau sunrise 2 shuffle, Nah, sunlight. oh iya. Iklan. Terus lanjut. Namun pada saat itu tidak ada orang sama sekali yang naik ke gunung itu. Tapi saya sudah optimis bahwa di malam hari nanti akan banyak pendaki yang akan naik di gunung ini. Dengan penuh percaya diri dan penuh harapan saya memulai pendakian itu sekitar jam-jam 7 malam. Oh, berarti jam 3 itu berangkat dari kosan ya? Jam 3 sampai base camp. Ya, jam 3. Oh, berapa 4 jam dia? Iya. Jam 3 berangkat, jam setengah 6 sampai base camp. Oh ya lumayan jauh ya berarti ini ya. Jam malam. Oke, jam-jam 7 malam mulai start dari base camp. Berjalan sendirian melewati lorong dan bebatuan yang besar. Meskipun pendek, gunung ini mempunyai jalur yang sangat tidak membosankan. Oh, berarti menarik ini ya, kiri kanannya gitu mungkin. Di tengah perjalanan saya juga tidak merasakan hal-hal yang aneh. Di sekitar saya semua aman terkendali. Titik. Nah, lalu lanjut. Sekitar jam-jam 8 lebih saya sampai di puncak Gunung Api Purba. Ya memang benar kata dari penjaga base camp Gunung Api Purba ini bahwa hari ini belum ada orang yang naik ke sini. Kemudian setelah sampai di puncak dengan tergesa-gesa, saya langsung mendirikan tenda untuk bermalam di puncak. Karena cuaca saat itu sedang tidak bersahabat alias ingin turun hujan, setelah mendirikan tenda, singkat cerita, saya memasak untuk makan malam. Itu sekitaran jam-jam 9 malam. Sambil berpikir kalau siapa tahu ada pendaki yang naik dan ngecamp di puncak. Tapi masih belum ada juga pendaki yang terlihat. Oh iya, pada waktu itu cuaca juga sedang hujan. Saya diam. Jadi nih, Mas Jada India. Jadi saya diam di dalam tenda dan menikmati makanan yang saya buat. Kalau solo hiking gitu ya, Jada. Jadi masak-masak sendiri, maam-maam sendiri, mikir sendiri. Lomplak ya cerita dewe. Ya kan masak lagi sendiri. Gitu. Oke, lanjut. Sekitar jam-jam setengah 11 malam, posisi itu hujan sudah reda. Karena kopi sudah habis, saya kemudian membuat kopi lagi untuk yang kedua kalinya, sambil menikmati rokok dan ngopi di dalam tenda. Syahdu maksudnya. Singkat cerita, hampir mendekati jam 12 malam, saya sedang santai di dalam tenda dan menikmati kopi. Saya merasakan sesuatu yang di luar nalar. Badan saya terasa dingin semua. Bahkan, bulu kuduk saya berdiri semua. Saya mendengar suara cewek yang sedang tertawa. Suara itu awalnya kecil. Kemudian lama-kelamaan suaranya menjadi sangat kencang dan tepat di belakang saya. Bukan hewan. Iya, bukan hewan. Bukan hewan. Karena saya sudah cek dan memang benar tidak ada apa-apa di situ. Lumayan, masih berani keluar tenda dia. Oh iya, betul. Bukan hewan. Bukan hewan itu, dicek kok soalnya cross check gitu. Tulisannya di sini cross check. Posisi itu saya sudah pasrah karena memang saya sendiri di gunung ini. Sampai kuping saya tutupi pakai tangan. Dia dari sekitaran jam 12 sampai jam 2 malam. Wah, 2 jam. 2 jam. Dengan penuh keyakinan saya membatin kalau ingin menunjukkan eksistensimu silahkan, tapi jangan ganggu saya lagi. Kemudian suara itu hilang dengan sendirinya. Akhirnya jam 2 kalau tidak salah saya sudah bisa tidur hingga pagi. Lalu sekitaran jam 6 pagi saya bangun. Setelah bangun, kemudian saya menikmati sunrise Gunung Api Purba. Dan yang membuat saya heran, memang tidak ada orang sama sekali. Berarti kan semalam saya memang sendirian di gunung ini. Karena setelah saya pikir saya naik ke gunung ini bukan pas weekend, karena hari Kamis atau bisa dibilang malam Jumat. Sekitar jam 9 pagi saya berkemas-kemas untuk turun dari gunung ini. Yang aneh lagi, sesampai di base camp saya pergi ke kamar kecil, saya masih merasakan hal aneh. Dengan saya waktu saya cuci muka di salah satu ruang kamar mandi, tiba-tiba lampu kamar mandi ada yang mematikan. Nah, saya cross check lagi nih, ternyata tidak ada orang yang menyalakan lampunya. Tuh.
Jadi ada orang, kemudian saya nyalakan Nah, lagi. iya, kemudian saya nyalakan lagi lampunya. Dari situlah cerita horor saya di pendakian Gunung Api Purba sendirian. Oh. Berarti ini ibaratnya sampai pagi pun masih diusili gitu ya. Masih sampai di base camp, masih Sampai diusili. di base camp. Tapi plus ya buat orang-orang yang berani naik gunung sendirian. Iya, benar-benar. Apalagi setelah dengar suara tuh masih sempat ngecek keluar tenda. Heeh. Cuman ini gila men, 12 sampai 2 malam. 2 jam. 2 jam. 2 jam tuh yang gila, emangnya nggak haus nih si mbak-mbak ketawa selama 2 jam ini apa nggak haus ya kan? Itu kan berarti kalau kita main-main ke channel YouTube gitu kan itu berarti ketawa nonstop selama 2 jam loh. Kontennya kan gitu berarti. Iya toh? Iya. Just loh. Dan Just. padahal tahu kan kita podcast satu episode berapa lama sih? Haus kan kita Iya, ngomong haus, segitu betul. aja haus. Ini ketawa 2 jam coy. Dan ya paling nggak dia udah keluar tenda, appreciate lah ya. Iya, benar. Appreciate buat mbak-mbaknya yang udah ketawa ya. Itu nek kamu sing ngalami, kamu kira-kira keluar tenda nggak, Jan? Keluar negeri aku mas. Misal, Keluar negeri. langsung PKW. Daripada keluar tenda mending keluar negeri ya. Males aku. Soalnya pernah coy. Aku solo hiking di Merbabu. Solo hiking di Merbabu dan kebetulan itu aku naik jam 3-an. Oh, sore. Ya, jam 3 sore start mendaki. Dan kebetulan itu Gunung Merbabu habis kebakaran. Nggak lama setelah dia kebakaran. Jadi sebelum aku sampai di Menara tuh ngelewatin hutan yang bekas kebakaran itu emang rasanya mistis banget. Dan sama, ini bukan weekend, weekdays juga. Itu 2020, 2009. Aduh, aku lupa aku 2000 berapanya. 2018 akhir kayaknya ya. 2017 kalau nggak 18. Iya, Kalau nggak benar, 17, 18 iya. Nah, terus itu benar-benar aku ngeliat hutan yang biasanya hijau, coklat, ada vegetasi kan. Itu hutan semuanya putih, abu. Dan satu-satunya makhluk hidup selain aku ya. Waktu itu aku bawa anjing selain aku dan anjingku berarti. Itu cuma apa? Laba-laba. Jadi di antara pohon-pohon yang putih ada jaring laba-laba yang hidup cuman itu. Itu rasanya mistis banget. Dan aku sampai di bekas kebakaran itu tepat kalau orang bilang Sandigala kan, jam-jam setengah 6-an. Tuh cuaca udah tambah dingin ya kan. Sampai di Menara jam 6, jam setengah 7-an. Aku niatnya langsung ini, masak, kenyang, tidur ya kan. Bener, aku bisa tidur. Ternyata cuman 2 jam. Sekitaran jam 9-10 aku bangun, ada suara langkah kaki coy. Brek, brek, brek. Aku camp di dalam bangunan menara. Senterku tak arahin keluar kan, biar kalau ada orang, oh berarti ada orang, mungkin dia nyaut. Senterku tak arahin, gak ada yang nyaut. Tak panggil-panggil, woi, woi, gak ada yang nyaut. Serem, males kan aku. Soalnya aku tahu tuh Merbabu jalur tekelan tuh sepi, gak ada orang, jarang orang naik. Udah itu weekdays. Udah lah, aku berusaha tak tidurin lagi. Masih gak bisa tidur. Habis itu dengar suara cewek ketawa. Wah. Suara cewek ketawa tapi bukan ketawa yang tahu kan Melengking gitu. bukan yang itu enggak. Ketawa biasa kayak ngobrol-ngobrol biasa. Oh, Tapi tetap merinding. Iya. Sebel kan aku. Ya udahlah. Kalau emang setan ya udah, nongol. Kalau enggak ya udah. Tak cek di luar. Ternyata apa? Ternyata 2 orang couple pacaran naik. Oke. Ternyata bener ada orang ya. Iya, ternyata bener ada orang. Jadi nggak ada horornya. Oke. Nah, cuman sebelumnya kan kenapa mereka ketika dipanggil nggak nyaut ya kan? Brek gitu tadi. Ya, cuman ya Tapi namanya. brek itu yakin mereka apa bukan ya? Mereka. Oh, mereka. Ya kan tahu sendiri. Ya, valid, ya. Orang pacaran kan dunia milik berdua. Bodoh amat. Pendaki lain bodoh amat. Mungkin itu menurutku nganu kok, Jan. Jadi mereka tuh brek itu bukan langkah tapi banting-banting. Diangkat dek. Ya mungkin. Soalnya si cewek nggak bawa carrier ya kan. Jadi biar balas dendam mungkin. Mungkin gitu. Mesti kan kalau di gunung nggak boleh aneh-aneh toh. Ya mungkin banting-bantingan itu nggak apa-apa. Terus ada lagi, Jan? ada apa ini? Ini dari ceritanya si Dama ini. Dia itu diganggu 2 kali berarti. Iya toh. Ketika di puncak sama di base camp. Di base camp ini berarti di kamar mandi tadi
Yang saklarnya tuh lampunya, di luar berarti. Iya, berarti saklarnya di luar. Iya toh. Hmm. Saklarnya di luar negeri maksudnya. Di luar. Iya, bisa. Ada lagi nggak? Ada pengalaman ketika di gunung nggak? Kalau aku nggak ada sih. Ya paling itu toh dari tetanggamu yang satu rombongan kesasar itu loh, yang sampai sekarang kita uber narasumbernya nggak berani datang tuh loh. Itu mah ngeri Gunung Ungaran. Son. Oh iya. Tak spill dikit itu satu rombongan antara 24 orang kayaknya. Oh, kenapa itu? Dari jam 9 malam sampai jam 1 atau setengah 2 baru bisa nyampe base camp. Padahal kan Ungaran cuma 2 sampai 3 jam. Iya, 2 sampai 3 jam. Nah, apalagi turun 2 jam lah. Itu gara-garanya nerabas maghrib waktu start dari puncak. Oke, untuk teman-teman yang penasaran nanti kita tetap usahakan agar narasumbernya bisa datang karena itu ceritanya agak ngeri sih. Yeah. 24 orang yang ngalamin. Rombongan satu rombongan massa loh. Wih, gila. Nah, itu buat kalian yang penasaran sama cerita Gunung Ungaran, boleh banget buat komentar di bawah ya kan, biar kita ajak sini narasumbernya. Terus buat kalian yang punya pengalaman pendakian, boleh juga buat kirim ke ceritanya ke kita di alamat yang ada di bawah. Terus cerita nambah lagi, apa? Tapi nggak gunung. Apa ini? Karaokean, Son. Apa gitu? Nah, penasaran tak kamu? Penasaran. Karaokean kok horor? Oh. Ya, Kenapa nih? Ini ada di salah satu kota, nggak saya sebutkan ya. Suatu hari itu ada om-om gitu mau karaokean. Dia ya maksudnya ya sebelak-belakan baik ya ceritanya. Om-om itu nyanyi 3 jam. Oke, terus di jam pertama maksudnya memang dia rencana sama temennya itu ngajak cewek dari kafenya itu gitu loh, buat nemenin karaoke loh. Nah, di jam pertama satu masuk nemenin nyanyi dulu. Udah 1 jam habis, yang cewek satu ini keluar terus gantian sama 2 temennya. Deh, gitu. Nyanyi sampai di jam ketiga baru tanya, loh, lah temenmu yang satu tadi mana? Kok nggak kembali gitu? Nah, siapa toh? Gitu. Kan nanya siapa toh? Gitu. Alah, sing mau loh. Ya, mereka kan nggak tahu ya, yang pertama tadi siapa gitu loh. Wong mereka tuh dapat orderannya di jam segitu, ya berarti langsung masuk aja jamnya. Gitu. Terus waktu habis ada tata tuh tanya lagi, kayak yang cewek tuh tanya ke om-omnya, mau ki sing mlebu kopi nganu om ciri-cirine gitu. Dia jelasin gini. Oh alah, kuwi to ora apa-apa kok ngono. Ya wis ngono lek ndang bayar wae, disuruh bayar ke kasir gitu. Takon wong kasir wae mungkin ngerti. Kan biasanya nah kalau nyanyi di situ tuh ada list namanya tuh loh, room ini ditemenin siapa gitu. Terus ngajak ke kasir bayar loh. Mau nyanyi mbak iki ya om ya ngono. Loh, lah sing siji sing nang jam pertama mau ora mbok tulis ngono. Oh, kaya piye om ciri-cirine disebutin. Oh alah, kuwi ta ora wis kuwi gratis kok ngono. Ora apa-apa kuwi ora mlebu hitungan kuwi ngono. Wis jenengan bayar sing loro iki wae. Oh ya wis nyo, terus dititip. Niki nggo sing pertama wae ya, yang pertama berarti nggo kowe wae Mas dengan DP uang yang nyanyi teman-teman buat masih kasir aja gitu. Udah. Terus udah dia pulang, cerita di balik itu adalah yang pertama itu udah meninggal orangnya, John. Memang bunuh diri di situ katanya. Di room itu. Jadi mereka satu tempat karaokean, tempat karaokean itu udah tahu, udah dia nyebutin ciri-ciri itu udah tahu. Kasian, ironis ya. Iya. Terus bunuh dirinya pakai cara apa? Enggak tahu. Enggak dijelasin. Enggak boleh tahu kan. Cuman emang kadang ada gak sanksi juga sama cerita bunuh diri. Entah bunuh diri entah mati di situ ya, kayak Ode mungkin. Enggak, aku agak simpang siur juga meninggal itu kenapa mbak ya. Tapi yang jelas 1 jam itu ditemenin.
1 jam nyanyi jam ditemenin. nyanyi ditemenin. Mending 1 jam nyanyi ditemenin daripada 2 jam diketawain ya. Ya. Benar. Sampai sekarang mungkin yang nyanyi itu nggak tahu kalau dia ditemenin sama yang udah meninggal. Oh, berarti nggak ada yang ngasih tahu. Nggak ada. Orang kasirnya kan dikasih yang Fee, tips ya. buat yang nyanyi pertama tadi Iya. toh. Yesnya nggak wae di Mas. Baru kali ini coy dengar cerita horor dari karaokean. Ya, toh. Seru. Ada banyak sebenarnya Jam. Terus? Ya cuma kalau teman-teman Yo, berminat aja sih komen di bawah Mas cerita tentang karaokean lagi Mas cerita tentang hantu-hantunya di diskotik gitu. Hantu yang aneh-aneh. Apes-apesnya orang diskotik tuh tetap ada. Ya. Penjaga diskotiknya coy. Sama ini John, satu Apa? di diskotik yang aku masih ingat singkat aja. Jadi ketika teman-teman nyewa diskotik buat event musik waktu itu masih ada mbak-mbak penari-penarinya gitu loh, pakai kostum kaos putih Oh, gitu. ini yang di Salatiga itu. Heeh. Iya. Terus? Salah tiga. Terus terakhir foto bareng tuh, ada satu yang nongol pakai kaos putih tapi mukanya serem. Wah. Berarti semua orang tahu tuh. Ya semua orang tahu fotonya ada. Masih ada sampai sekarang fotonya. Aduh, kayak nggak tahu aku di gini siapa ntar itu. coba dicari. Iya. Boleh nih, masuk. Coba tak cari. Satu nyempil tuh. Padahal itu tempat ramai sering dipakai buat band-bandan Mana? juga ya kan. Yang foto aja banyak. Iya. Wah. Ngeri itu. Satu. Cuman bangunannya emang udah bangunan lama ya. Bangunan Iya. lama banget itu. Itu guys ceritanya. Jadi ya gitulah. Orang-orang yang setan tuh ada setannya juga. Nggak tahu ya. Nggak bisa diperkirakan Oh, mereka nggak mau bisa nongol diperkirakan. kapan. Bener. Terus nongol ngapain tuh nggak? Ya itu mungkin kalau teman-teman ada yang punya cerita ketika ngapain terus ditongoli gitu ya sekian ceritanya, voice note atau bentuk ketikan kayak tadi. Yoi, boleh banget. Kita terima semua bentuk cerita dari kalian. Dan mungkin kita tutup saja Yes, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.